Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia, mahasiswa IAIN Bengkulu, Prodi IPA. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang perubahan zat kohesi dan adesi. Kemudian kapilaritas dan meniskus serta massa jenis. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah perubahan zat. Perubahan zat itu memiliki sifat-sifat zat. Yang pertama ada sifat zat secara fisika dan sifat zat secara kimiawi. Nah, sifat zat secara fisika adalah yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas. Yang kedua, sifat zat secara kimia. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Jadi, sifat zat secara fisika itu tuh bisa dilihat dari bagaimana dia bentuknya, bagaimana dia warnanya, bagaimana dia baunya. Itu tuh dapat dilihat secara langsung. Nah, sedangkan sifat kimia itu sukar untuk dilihat atau sukar untuk diketahui sifat-sifatnya gitu. Selanjutnya, perubahan materi dapat berlangsung melalui dua cara. Yang pertama ada perubahan fisika, di mana perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi perubahan fisika itu tuh dia perubahan zat yang tidak bisa menghasilkan zat baru. Contohnya seperti mentega yang dipanaskan akan mencair. Nah, mentega yang dipanaskan akan mencair, dia tidak menghasilkan zat baru. Dia akan tetap menjadi mentega. Nah, selanjutnya dia lelehan alilin yang dibiarkan akan mengeras. Nah, lelehan alilin ini dibiarkan akan mengeras. Yang ketiga, berubahnya uap di udara menjadi salju. Yang keempat, baju basah yang dijemur di bawah sinar matahari akan menjadi kering. Nah, contoh dari perubahan fisika misalnya pada proses ini. Selanjutnya, perubahan kimia. Tadi kan udah ada perubahan fisika. Nah, perubahan kimia itu perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Perubahan kimia ini bersifat permanen, yang artinya zat hasil terbentuknya tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Jadi kayak misalnya ini contohnya kertas terbakar. Dia kertas, yang pertama dia kertas dibakar itu menjadi abu. Nah, dia menghasilkan zat baru yaitu abu tersebut. Nah, kertas yang telah terbakar dia tidak mungkin akan menjadi kertas kembali. Selanjutnya petasan meledak, sama halnya dengan kertas terbakar tadi. Nah, singkong menjadi tape. Nah, singkong menjadi tape itu salah satu contoh dari perubahan kimia, di mana singkong ketika menjadi tape itu menghasilkan zat baru yaitu berupa tape. Nah, tape ini tidak mungkin menjadi singkong kembali. Itulah dikatakan mengapa perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru dan bersifat permanen, yang artinya zat hasil terbentuknya tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Nah, bersih berkarat. Nah, bersih berkarat juga seperti itu. Dan yang terakhir itu ada pembusukan makanan. Nah, berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, itu terbentuknya zat baru. Tadi, perubahan kimia itu terbentuknya zat baru seperti tadi singkong yang berubah menjadi tape, terbentuknya gas. Yang kedua, yang ketiga itu terbentuknya endapan. Yang keempat, terjadinya perubahan warna. Yang kelima, terjadinya perubahan suhu. Itulah ciri-ciri dari berlangsungnya perubahan kimia. Nah, perbedaan dari perubahan fisika dan kimia itu yang pertama, pada perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan pada kimia itu terbentuknya zat baru. Tadi sudah dipaparkan contohnya seperti perubahan fisika itu
baju yang dikeringkan, yang dijemur dikeringkan. Terus perubahan fisik kimia itu singkong menjadi tape. Yang kedua itu ada komposisi materi tidak berubah, sedangkan perubahan kimia komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan atau perbedaan. Selanjutnya tentang kohesi dan adesi. Kohesi dan adesi adalah berdasarkan gaya tarik-menarik antara molekul zat dibedakan menjadi dua, yaitu kohesi, di mana kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul zat yang sejenis yang mengakibatkan dua zat bila dicampurkan tidak akan saling melekat. Contohnya, gaya tarik-menarik antar partikel kertas dan partikel kertas akan membentuk selembar kertas, itu sejenis. Nah, kohesi ini adalah gaya tarik-menarik antar air dengan minyak, contohnya, seperti menyebabkan tidak akan bercampur. Jadi antara air dan minyak itu keduanya tidak akan bercampur meskipun dia sejenis, molekul yang sejenis, tapi mereka tidak dapat dicampurkan atau tidak bisa saling melekat. Yang kedua itu gaya tarik-menarik antar air dan daun talas yang mengakibatkan air tidak menempel pada daun talas. Nah, ini juga contoh dari kohesi, di mana mereka satu jenis tapi air ini tidak dapat menempel pada daun talas tersebut. Sama dengan halnya tadi minyak, air dengan minyak, mereka satu jenis, sama-sama zat air tapi tidak bisa menyatu atau bercampur. Adesi. Nah, adesi yang selanjutnya adalah adesi, ialah gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenisnya. Akibat adanya gaya adesi akan dapat mengakibatkan dua zat akan dapat melekat bila dicampurkan. Contohnya seperti gaya tarik-menarik antara cat dengan tembok, di mana cat dapat menempel kuat pada tembok. Yang kedua, melekatnya tinta pada kertas. Dia kedua contoh ini dia memiliki jenis yang berbeda, partikel jenis yang berbeda, tapi mereka dapat menyatu, seperti melekatnya tinta pada kertas. Mereka bisa bersatu. Pembahasan kita selanjutnya itu ada meniskus dan kapilaritas. Apa sih meniskus? Nah, meniskus ini adalah peristiwa mencekung ataupun mencembungnya permukaan suatu zat cair. Nah, meniskus ini dibedakan menjadi meniskus cekung dan meniskus cembung. Ini meniskus cembung, adesi lebih besar daripada kohesi, sedangkan meniskus cembung itu kohesi lebih besar daripada adesi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kapilaritas. Kapilaritas atau yang disebut juga gaya kapiler adalah gejala atau peristiwa meresapnya zat air melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Contoh kapilaritas, yang pertama, naiknya minyak tanah pada sumbu kompor sehingga kompor dapat menyala. Yang kedua, naiknya minyak tanah pada sumber lampu tempel sehingga lampu itu menyala. Yang ketiga, naiknya air tanah melalui akar dengan pembuluh-pembuluh tumbuhan. Jadi, kapilaritas atau disebut dengan gaya kapiler ini adalah gejala atau peristiwa meresapnya zat air melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Dan yang terakhir itu air menggenang dapat diserap dengan kain pel, spons atau kertas hisap. Jadi dia tuh dapat meresap. Massa jenis. Massa jenis atau densitas adalah kerapatan massa suatu benda yang dinyatakan dalam berat benda tiap satuan volume benda tersebut. Nah, besaran massa jenis dapat membantu menjelaskan mengapa benda yang berukuran sama dapat memiliki berat yang berbeda. Nah, ada 3 peristiwa yang berhubungan dengan besar atau kecilnya massa jenis dalam air. Yang pertama, terapung. Massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air. Melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Tenggelam, massa jenis benda lebih besar dibanding massa jenis air. Nah, rumus menghitung massa jenis diturunkan dari besaran pokok massa atau kilogram dan besar dari pokok panjang
atau meter. Untuk menentukan besaran massa jenis suatu benda dilakukan dengan cara membagi massa dengan volume zat. Massa dibagi volume. Nah, peristiwa yang berkaitan dengan massa jenis. 1. Contohnya seperti penerapan konsep massa jenis pada kapal selam. Yang kedua, penerapan pada balon gas. Yang ketiga, penerapan massa jenis pada air minum dalam kulkas. Yang keempat, ada ban karet untuk berenang. Dan yang kelima, ada pelampu untuk keselamatan. Kapal selam dan pelampung untuk keselamatan. Baiklah, itu saja penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.